Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Claudia Siswoyo. Nah, kali ini aku mau membahas soal tentang hal-hal yang menyakitkan hati, menguras energi, jiwa dan raga. Ya, aku akan membahas soal kehamilan yang dijulitin sama tetangganya, saudaranya, temennya. Terserah siapapun itu, yang jelas itu yang menyakitkan hati dan masih melekat dalam memori orang-orang itu ya. Aku sudah membuat pertanyaan di Instagram sama di beberapa media sosial forum kehamilan, dan banyak banget yang cerita waktu hamilnya itu sakit hatinya kayak apa. Kalian penasaran kan? Nanti aku bacain ya. Aku udah milih-milih nih yang agak greget no. Ya, nggak usah lama-lama. Kita langsung bacain, oke? Yang pertama, oh ya, namanya ini aku nggak akan nyebutin karena biar mereka ini privasi buat mereka juga ya, nggak enak juga kalau disebutin. Nah, yang pertama gini. Aku udah baca gini aja udah sakit hatiku, Bu. Dibilang hamil di luar nikah, padahal jelas-jelas baru hamil umur 3 bulan. Dibilang hamil di luar nikah, padahal jelas-jelas baru hamil umur 3 bulan pernikahan. Dia tuh baru 3 bulan nikah nih, terus hamil. Terus dibilangin hamil di luar nikah. Terus hamil di luar nikah itu kenapa? Sementing kan bapaknya itu bertanggung jawab gitu. Mereka juga nggak gugurin, nggak buang anaknya. Itu jauh lebih baik walaupun dia hamil di luar nikah atau gimana tuh bukan urusan Anda, Ibu, Bapak. Wes gak apa-apa gitu loh ya. Terus ini yang kedua. Digibahin hampir tiap hari gara-gara kesundulan. Tahu kan kesundulan? Tapi pas kembar dah lahir jadi rebutan gendong. Jadi dia hamil terus udah ngelahirin, dia kesundulan hamil lagi. Babynya kembar, anaknya kembar. Terus rebutan gendong. Ya itu, orang itu kayak gitu itu netizen iku ya. Wah, kan itu rezeki gitu loh. Itu rezeki, hamil itu rezeki. Banyak yang pengen hamil. Kalau kesundulan ya nggak apa-apa lah. Anaknya lucu-lucu sepantaran, kan imut. Orang bapak ibunya kuat biayain kok jadi kalian sih yang repot. Satu lagi nih, ada lagi nih, gini. Pernah dikatain tambah tua waktu hamil pertama padahal usia masih 20-an. Pernah dikatain tambah tua waktu hamil pertama padahal usia masih 20-an. Jadi dia itu umur 20 tapi dibilang tambah tua. Oh, nggak tahu sih ya. Biasanya kalau orang hamil itu ada yang males dandan atau nyamannya pakai gini. Kok kalian sih yang sewot? Males aku. Sebel juga. Aku juga pernah kok digituin. Tenang aja Mbak, kamu nggak sendiri. Ada lagi. Pas hamil dibully hanya karena nggak pernah nyidam. Ya emang nggak ngerasa nyidam, biasa aja gitu. Bagus itu loh, nggak pernah nyidam, nggak, suaminya itu jadi bahagia, tentram, nggak repot malam-malam nyariin cilok, nyariin roti goreng, enak roti goreng ya Allah. Apa kayak sama kalau dia juga nggak pernah nyidam, kita sama friend. Cuma kalau dia itu cuma pengen apa gitu, minta di Pak suami. Jadi Pak suami yang nyari, nggak apa-apa ya kan. Itu sudah tugasnya Bapak suami, oke? Jadi buat kalian yang nyidam, pengen nyidam pun nggak apa-apa. Nggak nyidam pun ya nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus kok. Pani ya lagi. Waktu hamil dibilang anakku nyusahin, padahal aku yang hamil nggak pernah ngerasa gitu. Kita tuh yang hamil, kalian yang susah. Padahal aku tuh yang hamil nih, yang bawa berat badan, gembol sana sini aku. Terus
yang ngomong anakku nyusahin, padahal aku nggak ngerasa susah. Ya Dek ya, kita nggak ngerasa susah tuh, kok kalian jadi yang repot gitu. Sebenarnya sabar ya Mbak, kalau aku tuh yang digituin paling wes emosi. Ada lagi nih Bun. Aduh Bunda, ampun. Aku pas hamil dibilang itu pasti bukan anak suamiku, yang bilang itu mertuaku. Ya apa ya? Itu sangat menyakitkan hati. Dan kalau seumpamanya itu dites DNA ternyata itu anak darah daging dari anak ibu. Terus menantunya tuh sakit hati nggak karu-karuan. Dan ini yang bilang ini saya kenal sih, teman dekat saya. Dan untung aja ya anaknya itu ganteng, pinter ya anaknya sekarang itu. Jadi sangat membanggakan. Ini yang terakhir ya. Ini dibilang kayak ayam kate karena wis nggak wujud body manusia mungkin, padahal dia punya istri. Berarti cowok yang ngomong. Dibilang body kita tuh kayak ayam kate pas hamil, iya kan? Karena wis body shaming iku, ya ampun. Jadi kita hamil itu serius nih ya, yang kalau dia rasain ya. Pertama, dari body kita yang aduhai, terus tiba-tiba payudara kita mulai besar, pinggul kita mulai besar, perut kita mulai besar, jalan juga agak susah, untuk bangun tidur aja susah. Kita untuk beradaptasi itu susah loh teman-teman. Dan itu nggak dihargain, dibilang kayak ayam kate gitu. Itu sakit banget loh. Coba menghargain sedikit aja. Nggak perlu kamu nggak usah bilang cantik, nggak usah mau nyampe aku nggak usah basa-basi yang basi. Kamu gendutan ya, kamu kurusan, nggak usah ngomong gitu. Walaupun bukan orang hamil tuh nggak usah. Dia mau apa kabar, cukup kayak gitu aja. Nggak usah. Kalau mau ngasih pujian ya cukup pujian, nggak usah sing kamu merendahkan kayak gitu tuh. Itu basa-basi sing basi gitu loh. Apalagi kamu cowok ya. Kalau dia sendiri ya pernah itu dibilang waktu hamil muda itu kan pasti capek, pusing, mual. Itu dibilang males gitu ke banyak orang gitu. Itu rasanya kayak ingin ku cengkram langsung. Tapi aku masih kayak berusaha tenang gitu. Tapi di belakangnya hancur hati hamba. Karena emang tahu sendiri waktu hamil muda itu sampai 4 bulan kalau nggak salah, kalau dia baru bisa nyapu, baru bisa masak. Jadi selama 3 bulan itu kalau dia nggak ngapa-ngapain. Pernah nyapu kan waktu itu iseng-iseng, aduh kotor nih kamar, sapu, jongkok, langsung perutnya kram. Panik serumah, minum penguat kandungan. Jadi kayak bukan mau niat males, tapi emang nggak kuat. Kita yang tahu kadar kekuatan kita kan, capek enggaknya, pusing, lemesnya, kita yang tahu, bukan kalian. Terus ada lagi kalau dia waktu itu masih 5 bulan kayaknya, emang bodinya itu nggak terlalu kelihatan kayak orang hamil. Ya sebenarnya kelihatan perutnya agak besar, cuma pas pakai bajunya kan, kalau dia pakai dress tuh agak dress yang kayak baju yang yang nggak terlalu kelihatan lah kayak orang hamil. Itu dibandingin sama istrinya. Jadi kita itu hamilnya sepantaran bareng gitu loh, unda-undi. Mungkin kalau lahiran mungkin 2 minggu atau enggak sebulan gitu, pasti salah satu dari kita lahir dulu, anaknya lahir duluan. Dibilang kok lebih besaran istrinya daripada perutnya aku gitu. Aku sih nggak masalah sih, aku seneng aja sih dibilang kayak gitu. Berarti kan aku masih bodinya masih bagus gitu. Tapi aku keceplosan, ya lemaknya banyak situ, tapi emang
banyak dari, kan dilihat juga ya ketebalan perut kita, apa berat badan. Jadi berat badannya Claudia itu waktu dari sebulan ke 5 bulan tuh cuma naik 5 kilo atau 4 kilo gitu. Karena Claudia itu USG tiap bulan, maksudnya kita selalu mantau gitu. Jadi Claudia nggak takut, nggak ada masalah kayak berat badan bayinya gitu, nggak ada masalah. Jadi biasanya kalau ada yang bilang kayak gitu, aku bilang gini, oh iya aku mungkin bodiku emang kayak Cindy Aulia, Sandra Dewi yang hamil tuh nggak kelihatan gendut gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti kayak gitu itu kalau dia biasanya pakai jurus ampuh yang kayak gitu. Kalau buat orang yang sering ke dokter USG itu nggak masalah, tapi ada yang biasanya cuma berapa semester dia cuma ngelihat anaknya, nggak yang rutin gitu. Itu akan buat kepikiran loh ibu-ibu, bapak-bapak yang kayak gitu tuh, dibanding-bandingin kayak gitu. Kita kan nggak tahu berat badan bayinya itu berapa, bisa jadi kayak gitu. Kasian juga kan. Jadi wes apa ya, hati-hatilah sama lidah sendiri itu. Aduh, konten kali ini cukup menguras hati ya. Gimana menurut kalian? Ada nggak bunda-bunda yang di rumah juga ngerasain hal yang sama, pernah dijulitin, entah sama tetangganya, sama saudaranya mungkin, atau sama siapa gitu ya? Oh ya, buat bapak-bapak di rumah, jangan pernah membandingkan istri Anda dengan istri-istri yang lain. Oh hamilnya istriku tuh kayak gini, istriku kayak gini. Karena setiap orang hamil itu beda-beda. Jadi tolong jangan pernah dibanding-bandingkan ya. Siapapun itu, atau enggak ibu juga sih, kayak sharing nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku sama temenku pun berusaha untuk menghormatin gitu ya. Oh aku mau tahu ya, mungkin hamilnya itu beda-beda. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Tapi ya dinikmatin aja, namanya orang hamil tuh yang kayak gitu. Oke, buat yang punya pengalaman yang sama jangan lupa komen di bawah. Jangan marah-marah juga kayak Claudia ya, emang agak menyakitkan konten kali ini. Tapi Claudia seneng banget bisa sharing bareng sama ibu-ibu yang hamil yang lainnya. Ternyata Claudia nggak sendiri dijulitin, ternyata mereka juga merasakan. Semoga kita bisa ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like ya, di subscribe, dan sampai jumpa, bye bye.